Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Tapi saya akan menjelaskan satu ayat saja, ya, di Wahyu 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saya berikan tema ini adalah bertekun di dalam iman. Nah, di dalam bacaan Wahyu 14 ayat 12 ini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kepada jemaat Kolose, Paulus menasihati bahwa kamu harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Haleluya. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Haleluya. Itu Kolose pasal 1 ayat 23. Jadi, seberapa jauh kita bertekun di dalam Tuhan, seberapa tekun kita dalam doa, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita bertekun menjalankan ibadah kita? Bertekunkah kita dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Haleluya. Berbicara tentang ketekunan, mari kita belajar dari seorang Salomo di dalam bacaan 2 Tawari pasal 8 ayat 1 sampai 8. Sepintas kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan Salomo dalam menjalankan ibadah terlalu rumit. Ada saja korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Ada juga yang dipersembahkan pada hari-hari khusus, Sabat, bulan baru, hari raya, dan sebagainya. Meski demikian, Salomo melakukan semua itu dengan sukacita. Melakukan semua itu dengan sukacita. Haleluya. Melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Salomo dengan tekun dan setia menjalankan ibadah kepada Tuhan. Setiap setengah dan tanpa keluh kesah. Tidak setengah-setengah dan tanpa keluh kesah. Ini adalah Salomonya. Kehidupan kita sebagai orang percaya sudah seharusnya menjadi contoh apa yang dilakukan Salomo. Bukan saja harus membangun ibadah kita, tetapi juga harus memelihara dan menjaga kehidupan ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu juga membutuhkan ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam ketekunan terkandung unsur kemauan, yaitu niat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Bukan hanya sekedar beribadah atau beribadah hanya sebagai kegiatan mingguan atau kebiasaan saja. Namun kita harus menjadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan. Oh, haleluya. Sama seperti orang yang bernapas setiap hari. Kalau Anda tidak bernapas, berarti Anda sudah sone atau mati. Jadi Anda membutuhkan oksigen, yaitu dari Tuhan, nafas yang baru, bersekutu dengan Tuhan. Mengapa kita harus bertekun di dalam ibadah? Sebab di dalam ketekunan selalu ada janji Tuhan disediakan. Seperti dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Jadi pada akhirnya ketekunan inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan orang Kristen atau tolak ukur kekristenan kita.
Firman Tuhan menegaskan bahwa apapun jerih payah yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Salomo dalam Amsal berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, agar kita belajar bertekun di dalam Tuhan. Bertekun itu artinya kita setia, bersekutu, beribadah, berdoa, membaca firman setiap saat. Jika kita tidak bersekutu, gambaran tadi seperti kita, kalau jika tidak ada lagi kita bernapas, apa yang kita lakukan? Kita harus membutuhkan oksigen. Kalau tidak ada oksigen lagi atau napas hidup kita, kita akan membutuhkan oksigen buatan. Kita harus dipasang. Justru itu kehidupan atau nafas itu mahal. Ketika kita mengalami sakit, kita lemah, kita tidak bisa berdaya, kita akan pergi ke rumah sakit dan kita membutuhkan suatu oksigen buatan untuk menyambungkan nafas kita. Justru itu, jangan sampai Anda sakit, Anda menunggu. Hari ini Anda harus belajar bertekun, beribadah, setia kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.